Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Rifki Santoso. Saya merupakan Widya Suara di Balai Diklat Keuangan Medan. Kali ini kita membahas masalah putusan pengadilan pajak. Ya. Putusan pengadilan pajak ini kasusnya adalah adanya rugi. Ya, jadi wajib pajak mempunyai penghasilan di luar negeri. Nah, penghasilan ini ada yang laba, ada yang rugi. Nah, kerugian ini dikompensasikan ke dalam penghasilan luar negerinya dari Indonesia juga, sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil. Nah, menurut Direktorat Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan, kerugian ini tidak boleh dikompensasikan, ya, menurut pajak, menurut DJP. Nah, sehingga terjadilah dispute. Nah, kasus ini dibawa ke pengadilan pajak, sehingga sudah diputus oleh pengadilan pajak. Nah, ada putusannya nomor put titik 108701 titik 14 2010 garis miring PP garis miring M titik 15A tahun 2019. Oke, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke masalah sengketanya. Oke, kita masuk materi sengketanya gitu ya. Nah, ini ada wajib pajak orang pribadi ya, tahun pajak 2010. Nah, wajib pajak ini mendapat penghasilan dari Amerika. Ya, jadi dia ada penghasilan Amerika, dilaporkan di SPT tahunannya di Indonesia. Nah, di sini penghasilan dari Amerika itu ada 3 kategori dimasukinnya ya. Pertama, penghasilan dari dividen, bunga, dan rental income, ya, jadi dari sewa, sebesar 327 juta, ya, sekitar gitu ya. Kemudian ada capital loss. Capital loss-nya sekitar 312 juta. Kemudian ada capital gain ya sebesar 26 juta. Nah, ini yang dilaporkan di SPT tahunan. Nah, rugi tadi ya capital loss yang sebesar 312 juta tadi itu dikompensasikan oleh wajib pajak kepada penghasilan di Indonesia. Sehingga itu mengurangi penghasilan kena pajaknya di Indonesia. Nah, oleh DJP ini tidak diakui. Ya, tidak diakui, nggak boleh kata DJP. Kenapa? Ini rugi tidak boleh dikompensasikan di Indonesia. Kemudian ada pembayaran pajak di luar negeri. Nah, wajib pajak mengatakan dia ada membayar pajak di luar negeri sebesar sekitar 10 juta. Nah, ini diakuinya untuk dikreditkan di Indonesia. Ya. Nah, ini yang 10 juta bagi kredit pajak tadi itu tidak dikoreksi oleh DJP. DJP ngakui. Nah, penghitungan 10 juta ini itu berhubungan dengan rugi tadi. Ya. Ada rugi yang sekitar berapa tadi? 312 juta. Sehingga kredit pajak menjadi 10 juta. Tapi kalau misalnya 312 juta tidak diakui ruginya, maka kredit pajak luar negeri menjadi lebih besar. Ya, bisa lebih dari 10 juta, tapi hitung-hitungan saya nggak masukkan di sini. Ya, jadi sengketanya tadi adalah adanya rugi di luar negeri tidak bisa diakui di Indonesia atau dikompensasikan dengan penghasilan di Indonesia. Oke, itu sengketanya. Nah, kalau menurut DJP, ya tadi ya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau menurut DJP, untuk bisa kompensasi tadi, itu penghasilan dengan penghasilan yang sama. Sumber yang sama, misalnya tadi ruginya kan dari capital loss, ya kan, penjualan aset, maka itu harus dikompensasikan dengan capital loss, capital gain, ya. Sementara luar negeri 3 macam tadi kan, ada capital distribusi, ada dividen, ada investment, nggak bisa, karena beda penghasilan, maka yang rugi tadi tidak boleh diakui di Indonesia. Itu menurut DJP. Nah, tentang kredit pajak yang diakui oleh wajib pajak tadi, yang dihitung oleh wajib pajak itu oleh DJP tidak masalah, diakui semuanya. Walaupun penghitungan kredit pajak tadi itu berhubungan dengan rugi tadi, ya, rugi yang 312 juta. Itu menurut DJP. Nah, menurut wajib pajak, ya, yang luar negeri tadi itu dikompensasikan per negara, bukan per sumber. Nah, karena sumbernya dari Amerika, negara yang sama, maka ya rugi 312 juta tadi boleh mengurangi penghasilan dari Amerika. Itu menurut wajib pajak. Dan kalau misalnya, ya, misalnya wajib pajak ini wajib pajak ngambil jalan tengah nih. Kalau misalnya DJP tidak mengakui kompensasi tadi, maka kredit pajak yang saya akui sebesar 10 juta tadi itu dihitung pulang sehingga menjadi lebih besar. Nah, kan gitu. Nah, ini DJP nggak mau. DJP maunya 10 juta tadi, nggak boleh lebih besar lagi. Nah, maka sengketa inilah yang mereka bawa ke pengadilan pajak. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana majelis hakim memberikan suatu pertimbangan putusannya, ya. Jadi menurut majelis hakim, ini sengketa ini bersifat yuridis dan pembuktian, ya. Jadi
bagaimana wajib pajak sama DJP membuktikan suatu peraturan, ya. Jadi bukan masalah hitung-hitungan, ya, masalah pembuktian secara yuridis. Oke, nah ini ya. Jadi sini pertama sengketanya adalah dalam hal kompensasi kerugian, apakah per negara atau per sumber penghasilan, ya. Nah, menurut peraturan yang ada, gitu ya. Kita lihat pertama adalah PMK nomor 164, KMK 03/2002, ya. Di situ ada contoh di lampiran. Nah, contoh lampiran itu adalah mengatakan kompensasi harus per negara. Di pasal-pasalnya itu di aturan tidak ada sebutkan, tapi contoh per negara. Itu yang diberikan oleh si wajib pajak. Contohnya ini loh, PMK 164. Nah, kemudian ada SE, ya. SE Direktur Jenderal Pajak nomor SE 03 PJ.31/2004. Di situ disebutkan di angka 4, ya, huruf F, bahwa kerugian fiskal di luar negeri hanya bisa dikompensasikan berdasarkan sumber yang sama. Nah, jadi benar dua-dua benar. Ya, DJP bisa pakai itu, wajib pajak bisa itu. Jadi sebenarnya peraturan ini peraturan sebenarnya ambigu, ya. Dua-dua benar, bisa. Tapi masalahnya adalah DJP tidak konsisten. Ya kan? Kalau DJP bilang kerugian tidak bisa dikompensasi, nah untuk kredit pajak tadi harus dihitung ulang. Nah, jangan yang 10 juta, tapi harus lebih besar. Tapi DJP bersikeras, kredit pajak tetap, tapi penghasilannya yang dikoreksi. Nah, disinilah makanya hakim mengambil suatu keputusan yang win-win solution, gitu ya. Nah, karena DJP mengakui kredit pajak, yang di situ ada unsur rugi yang dikompensasi, maka penghasilan kerugian tadi, ya, harus diakui juga, gitu. Tapi kalau misalnya DJP tidak mengakui kerugian, tapi kredit pajak dihitung ulang, itu nggak masalah, ya, karena DJP konsisten, resisten, ya, tidak mengubah kredit pajak. Akhirnya hakim mengatakan, oke, karena kamu tidak merubah kredit pajak, maka kompensasi kerugian ya kita akui juga, ya. Nah, dari sehingga dalam hal ini majelis hakim memutuskan wajib pajak yang benar, ya. Jadi kerugiannya bisa dikompensasikan dan kredit pajaknya masuk unsur kerugian tadi. Nah, jadi kalau peraturan tadi yang mana aja bisa benar, tergantung konsistensi tadi, ya. Jadi sinilah menurut saya ada permasalahan di di perilaku DJP dalam melakukan koreksi, ya. Jadi DJP itu harus konsisten, ya. Kalau dia mengoreksi kompensasi di penghasilan, maka di kredit pajak tadi harus koreksi juga, dihitung ulang. Nah, kalau tidak hitung ulang jadi kesalahan dari situ. Nah, di sini berarti harus ada suatu aturan dari DJP, kepastian. Karena tadi aturan dua-dua benar nih, bisa per negara, bisa per sumber. Berarti harus ada penegasan, per negara atau per sumber. Nah, itu ya, harus ada penegasan. Sehingga tidak ada keraguan lagi nanti di masyarakat, di wajib pajak. Kemudian seharusnya, ini saya berusulkan, gitu ya, harusnya dihitung ulang, ya. Kalau misalnya secara aturan kita kompensasi nggak boleh dilakukan kerugian, nggak boleh dilakukan kerugian, nggak bisa dilakukan kompensasi, maka kredit pajak itu harus dihitung ulang lagi. Harusnya seperti itu, ya. Jadi sehingga yang benarnya yang mana kita lihat, ya. Nah, ini mungkin nanti suatu perlu bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan yang mana yang baiknya, ya, sehingga ada dicarilah win-win solution yang sebenarnya bagaimana, ya. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ilmu ini bisa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.